Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran online pada pagi hari ini. Marilah sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah anak-anak jangan lupa ya sebelum memulai pelajaran untuk presensi terlebih dahulu. Nah pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Yang pertama, bagian yang dipelajari yang pertama yaitu konsep listrik statis dan yang B yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang bagian A, konsep listrik statis, yaitu nanti kita akan membahas yang terkait dengan muatan listrik, hukum Coulomb, media listrik, dan beda potensial dan energi listrik. Yang pertama yaitu untuk muatan listrik. Muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik positif disebut proton dan disimbolkan dengan tanda positif atau tanda plus. Kemudian untuk muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Satuan muatan listrik adalah Coulomb atau C. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Deret ribolistrik adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu. Ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya, benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda di deret bawahnya, benda akan bermuatan positif. Kita akan mempelajari hukum Coulomb, peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan disebabkan oleh gaya Coulomb. Persamaan gaya Coulomb yaitu dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. F di sini yaitu gaya, K yaitu konstanta elektrostatis, yaitu sudah standar ya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Kemudian untuk Q1 Q2 yaitu muatan listrik, satuannya adalah C. Kemudian R adalah jarak antar muatan, satuannya yaitu M. Berikutnya adalah medan listrik. Medan listrik yaitu daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan. Suatu benda disebut medan listrik. Nah, untuk sifat kelistrikan benda ini dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis-garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Nah, garis gaya ini biasa digambarkan dengan anak panah. Bisa dirumuskan E sama dengan F per Q atau sama dengan K yaitu kali Q per R kuadrat. Untuk E di sini yaitu kuat medan listrik, F adalah gaya Coulomb, kemudian Q muatan uji dan R adalah jarak benda yang bermuatan listrik. Nah, kalian bisa amati ya gambarnya. Yang berikutnya adalah beda potensial dan energi listrik. Nah, saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan atau awan ke bumi. Muatan ini dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Kalian pasti sudah sering ya untuk mengetahui atau melihat petir pada saat musim hujan. Rumusnya yaitu V sama dengan W per Q. W yaitu usaha yang diperlukan atau energi listrik, satuannya Joule. Kemudian Q sama dengan jumlah muatan listrik, satuannya adalah J. Kemudian V sama dengan beda potensial. Sini akan Ibu sampaikan contoh soal ya. Misalkan di sini soalnya yaitu dua benda bermuatan A dan B, masing-masing sebesar 8 dan 6.
Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Nah, jika konstanta elektrostatis 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi, hitung jarak kedua muatan dan besar kuat medan yang dirasakan muatan uji A oleh muatan listrik B. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu diketahui di sini Ki A yaitu 8 ya, kemudian Ki B-nya 6, F-nya 270 Newton dan K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, di sini ditanyakan adalah R dan E. Nah, yang pertama kita mencari F dulu. F rumusnya yaitu K kali Q A Q B per R kuadrat. Nah, dimasukkan aja angkanya di sini. F sama dengan 270 Newton. Kemudian K-nya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QA-nya yaitu sudah dibakukan ya, yaitu menjadi 8 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian yang B-nya yaitu 6 kali 10 negatif 6 per R kuadrat, karena di sini mencari R, maka R-nya belum diketahui. Nah, R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, ini mm persegi per C persegi, dikalikan, kemudian dibagi F atau 270. Nah, ini adalah hasilnya. Karena di sini R kuadrat, maka supaya menjadi R yaitu diakarkan, maka hasilnya adalah R sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, untuk yang berikutnya kita mencari E. E rumusnya yaitu sama dengan F per QA. E sama dengan F-nya adalah 270, kemudian QA-nya 8 kali 10 pangkat negatif 6C. Jadi E-nya sama dengan hasilnya ini ya, 3,375 kali 10 pangkat 60 Newton per meter. Jadi jarak kedua muatan yaitu 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter dan besar koefisien listrik yang dirasakan muatannya sebesar 3,275 kali 10 pangkat 7 Newton per meter. Nah, yaitu kita akan membahas listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kelistrikan pada sel saraf, yang kedua hewan-hewan listrik, dan yang ketiga adalah penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Yang pertama kita akan membahas tentang kelistrikan pada sel saraf. Nah, ternyata pada struktur sel saraf kita ini dalam terdapat listrik. Kalian bisa amati ada gambar sel saraf. Kemudian aliran ion pada celah sinopsis. Ini listriknya nanti sel bersinopsis. Di sini ada membran presinopsis dan membran postsinopsis. Mekanisme untuk aliran ion pada celah sinopsis yaitu saluran Ca12 membuka, kemudian konsentrasi Ca12 meningkat. Vesikel berfungsi dengan membran presinopsis, neurotransmitter keluar. Kemudian neurotransmitter berikatan dengan saluran ion. Saluran ion membuka dan ambles masuk atau ion kampus keluar. Kemudian neurotransmitter lepas dan saluran. Ini adalah beberapa hewan-hewan listrik ya, yaitu ada ikan belalai gajah, ikan pari listrik, kemudian lele listrik, beberapa hewan yang ketiga yaitu penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu bisa digunakan untuk penangkal petir. Prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan muatan ini sering disebut dengan pentanahan karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan ke tanah. Nah, fungsi penangkal petir membuat jalan yang sesingkat-singkatnya
agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dimuatkan. Kemudian, yang kedua adalah untuk pengecapan mobil. Butiran cat mobil akan bermakan listrik ketika bergeseran dengan melalui spot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke bagian mobil apabila bagian mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar berikutnya yaitu pengendapan elektrostatis keroncong asap. Komponen utama pengendap elektrostatis berupa kawat yang bermuatan negatif dan tabung yang bermuatan positif. Adanya perbedaan tekanan dan kelembapan menyebabkan udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi. Nah, kotoran udara ini menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif. Masing-masing akan menghasilkan elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan dikembali ke tabung, sedangkan udara bersih akan berada di standar kemudian terembus keluar. Kemudian berikutnya adalah mesin fotokopi. Mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen